Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan audit kinerja berbasis risiko, pengelolaan keuangan dan aset desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sebelum kita masuk atau membahas audit kinerja, yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, yakni yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014 tentang desa. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang pengelolaan aset desa. Penjelasan singkat terkait yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab 7, Peraturan Desa, Pasal 69 Ayat 1, jenis peraturan di desa terdiri atas A. Peraturan desa atau Perdes. B. Peraturan bersama kepala desa. C. Peraturan kepala desa atau Perkades. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat dari usul inisiatif BPD, dan masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis maupun lisan. Untuk aturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala desa tentang Perkades. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan desa adalah: yang pertama, peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari Bupati atau Wali Kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Yang keempat, hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati atau Wali Kota. Yang kelima, rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Yang keenam, masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Yang ketujuh, peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Yang kedelapan, dalam hal pelaksanaan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya. Asas pembentukan dan materi muatan peraturan desa. Yang pertama, asas pembentukan memuat A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan dan organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan.
G. Keterbukaan. Yang kedua, muatan materi mengandung asas pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, dan J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan desa disusun berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat, sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. BPD dalam fungsi legislasi atau dalam kata lain legislatif di desa. Rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Peran BPD, peran pemerintah desa, peran unsur masyarakat menjadi sangat penting dalam menyusun peraturan desa yang baik. Dasar yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 3, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka 5, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Angka 6, kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Angka 7, struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah satu sistem dalam kelembagaan, dalam pengaturan tugas dan fungsi, serta hubungan kerja. Bab 2, struktur organisasi, tugas dan fungsi, bagian ke-1, struktur organisasi, pasal 2 ayat 1, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Ayat 2, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Sekretaris desa, B. Pelaksana kewilayahan, dan C. Pelaksana teknis. Ayat 3, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Pasal 3 ayat 1, Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Ayat 2, sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, kemudian urusan keuangan dan urusan perencanaan. Pasal 5 ayat 2, pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Bagian kedua, tugas dan fungsi, pasal 6 ayat 2, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. B. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. C. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. C. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. E. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Angka 5. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Angka 6. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Angka 9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Angka 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Angka 11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Angka 13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan desa. Angka 16. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Angka 26. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Saya ulangi, tanah desa
adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Bab 2. Pengelolaan. Bagian ke-1. Pengelolaan. Pasal 3. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum. Ingat, kepastian hukum. Nanti ini terkait dengan produk hukum desa, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 4, ayat 1, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Ayat 2, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: A. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. Pasal 6. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Paragraf ketiga. Penggunaan. Pasal 10 ayat 1. Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Ayat 2. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Paragraf keempat. Pemanfaatan. Pasal 11 ayat 2. Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: A. Sewa. B. Pinjam pakai. C. Kerjasama pemanfaatan. Dan D. Bangun guna serah atau bangun serah guna. Ayat 3. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dalam peraturan desa. Ingat, ditetapkan dalam peraturan desa. Pasal 12. Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A tidak merubah status kepemilikan aset desa. Ayat 2. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 3. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: A. Para pihak yang terikat dalam perjanjian. B. Objek perjanjian sewa. C. Jenis, luas, atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu. D. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa. E. Hak dan kewajiban para pihak. F. Keadaan di luar kemampuan para pihak. G. Persyaratan lain yang dianggap perlu. Pasal 17. Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangunan serah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota. Pasal 18. Hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib dimasukkan ke rekening kas desa. Ingat, pasal 18. Hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa. Paragraf kelima. Pengamanan. Pasal 19 ayat 3. Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada APBDes. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Bab 1, Ketentuan Umum. Bagian ke-1, Pengertian. Pasal 1, Angka 6. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Angka 15. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Angka 16. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Angka 17. Kepala urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. 18. Kepala seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. Bagian kedua, pelaksana pengelola keuangan desa, pasal 4, PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 terdiri atas sekretaris desa, KAUR dan KASI, dan KAUR keuangan. Ayat 1. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A bertugas sebagai koordinator PPKD. Ayat 2 huruf F mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Pasal 6. KAUR dan KASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Ayat 4. KAUR dan KASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Ingat, sesuai dengan bidang tugasnya. B. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. C. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. D. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. F. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Kalau yang dulu yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah TPK, karena TPK, kalau yang sekarang itu di bawah PKA, pelaksana kegiatan anggaran atau KAUR KASI. G. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Ayat 5. Pembagian tugas KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing. Ayat 5. Pembagian tugas KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDes. Ingat Bapak Ibu, untuk pelaksanaan transaksi keuangan, baik pendapatan maupun belanja maupun pembiayaan, yang paling jelas di sini pada pasal 50 ayat 2, setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Ingat Bapak Ibu, lengkap dan sah. Pasal 51 ayat 2, setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan audit kinerja berbasis risiko untuk pengelolaan keuangan dan aset desa yang akan kami laksanakan insya Allah pada tahun 2022 untuk tahun anggaran 2021. Hal-hal yang perlu disiapkan pada audit kinerja pengelolaan keuangan
dan aset desa. Yang pertama, perencanaan yang baik termasuk mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan yang tertuang dalam RPJM, RKPDes, RAPBDes, APBDes, termasuk ketepatan waktu penetapan APBDes dan semuanya, proporsi belanja, kemudian PBJ desa termasuk penetapan pelaksana kegiatan anggaran, PKA dan TPK pada saat RKPDes, kemudian apakah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing koordinasi, dan apakah masing-masing koordinasi atau PKA pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan. Kemudian masalah perpajakan sudah disetor atau dipungut berapa. Kemudian selanjutnya masalah aset desa, apakah sudah di-entry untuk penambahan asetnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemanfaatan apa yang sudah direncanakan, apakah bermanfaat untuk masyarakat dan akan mempengaruhi risiko terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa. Selanjutnya, pengendalian risiko atau sistem pengendalian yang sudah diterapkan oleh masing-masing desa yang terdiri dari 5 unsur sistem pengendalian intern, yakni unsur yang pertama, contohnya apakah BPD sudah mendapatkan pelatihan atau belum. Unsur yang kedua, contohnya apakah telah ada identifikasi risiko atau permasalahan-permasalahan yang akan terjadi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian unsur yang ketiga, contohnya apakah ada pemisahan antara tugas pokok fungsi antara PKA yang satu dengan PKA yang lain. Unsur yang keempat, contohnya apakah masing-masing PKA sudah membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Dan unsur yang terakhir, yakni kelima, contohnya apakah ada laporan hasil pengawasan BPD dalam setiap triwulan atau semester atau akhir tahun. Untuk sementara, ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti lebih lanjut kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.